Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Dinta Cahyani dari kelas Manajemen Bisnis Syariah 5H Profesional. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang manajemen pengambilan keputusan. Untuk itu, kita harus mengetahui apa itu pengertian dari pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan adalah tindakan manajemen dalam memilih satu atau lebih di antara sekian banyaknya alternatif keputusan yang ada untuk menyelesaikan permasalahan dalam sebuah organisasi. Menurut Moorhead dan Griffin berpendapat bahwa pengambilan keputusan merupakan suatu proses pengambilan pilihan dari sejumlah alternatif yang di dalamnya terdapat elemen-elemen informasi, tujuan, pilihan tindakan, kemungkinan hasil tindakan, hasil yang berhubungan dengan tujuan setiap hasil, dan salah satu pilihan tindakan. Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat 3 kunci elemen dalam pengertian pengambilan keputusan. Yang pertama yaitu pengambilan keputusan melibatkan membuat pilihan dari sejumlah pilihan. Yang kedua, pengambilan keputusan melibatkan lebih dari sekedar pilihan akhir dari antara alternatif. Yang ketiga, hasil yang diinginkan melibatkan tujuan atau target yang dihasilkan dari aktivitas. Selanjutnya ada jenis pengambilan keputusan. Yang pertama yaitu keputusan terprogram, yaitu keputusan yang berulang-ulang dan rutin. Keputusan terstruktur terjadi dan dilakukan terutama pada manajemen tingkat bawah. Contohnya, memenuhi inventaris kantor setiap minggu atau setiap bulannya. Yang kedua yaitu ada keputusan setengah terprogram, yaitu keputusan yang sebagian dapat diprogram dan sebagian lainnya tidak terstruktur. Keputusan ini seringnya bersifat rumit dan membutuhkan perhitungan-perhitungan serta analisis yang terperinci. Contohnya yaitu kantor ingin mengupgrade mobil yang lebih besar sesuai dengan kebutuhan kantor. Di sini harus membutuhkan perhitungan dan analisis terperinci dan tepat. Yang ketiga yaitu ada keputusan tidak terprogram, yaitu keputusan yang tidak terjadi berulang-ulang dan tidak selalu terjadi. Keputusan ini terjadi di manajemen tingkat atas. Contohnya, mengambil alih perusahaan lain untuk menjadikan anak perusahaan sebagai aset. Selanjutnya ada manajemen sains. Pengertian dari manajemen sains adalah penerapan teknik matematika dan prinsip-prinsip ilmiah dalam persoalan manajemen untuk membantu manajer membuat keputusan yang lebih baik. Manajemen sains juga merupakan sebagian dasar kurikulum dari sebagian besar program bisnis. Selanjutnya ada jenis teknik manajemen sains dalam pengambilan keputusan. Teknik manajemen sains yang digunakan dalam pengambilan keputusan itu sebenarnya ada banyak sekali. Nah, di bawah ini sebagian teknik manajemen sains yang digunakan dalam pengambilan keputusan, yaitu ada program linier, teknik probabilitas, teknik jaringan, simulasi, peramalan persediaan, analisis hierarki, dan lain sebagainya. Langkah metode ilmiah dalam pengambilan keputusan. Yang pertama yaitu ada observasi. Sistem harus terus-menerus dan erat diamati sehingga masalah dapat diidentifikasi. Masalah tidak selalu merupakan akibat dari krisis yang harus ditanggapi, tetapi seringkali melibatkan situasi antisipasi atau perencanaan. Yang kedua yaitu ada definisi masalah. Setelah ditemukan adanya masalah, masalah harus dijelaskan dan didefinisikan secara ringkas. Pendefinisan masalah yang tidak tepat dapat menyebabkan tidak adanya solusi atau solusi yang kurang tepat. Yang ketiga yaitu pembentukan model. Suatu permodalan manajemen sains yang tepat harus dibuat dengan penyajian ringkas untuk menggambarkan masalah yang sedang dihadapi. Yang keempat yaitu ada solusi. Pemecahan masalah bisa dilakukan dengan teknik-teknik pengambilan keputusan menggunakan manajemen sains. Yang kelima yaitu ada implementasi. Ada kalanya satu model manajemen sains tidak memungkinkan mendapatkan solusi yang optimal, maka harus digunakan permodalan yang lainnya agar benar-benar mendapatkan hasil yang optimal. Nah, ini bahkan untuk memperjelas pemahaman teman-teman semua. Selanjutnya ada kegunaan manajemen sains dalam pengambilan keputusan.
menerapkan pendekatan ilmiah untuk memecahkan masalah-masalah manajemen di atas dalam rangka membantu manajer mengambil keputusan yang paling tepat dan melakukan pengamatan, mengenali dan mempelajari masalah yang ada di sistem atau organisasi, mendefinisikan masalah. Masalah yang terjadi harus dijabarkan dan ditegaskan dengan singkat dan jelas. Pembuatan model science management merupakan penyajian yang ringkas dari situasi masalah yang sedang berjalan atau terjadi, sehingga akan menemukan solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan pada sistem atau organisasi. Selanjutnya ada contoh real management science dalam pengambilan keputusan. Di sini saya mengambil contoh PT Alfa Retailindo yang didirikan di Jakarta pada tanggal 27 Agustus 1989. PT Alfa ini bergerak di bidang usaha perdagangan ecer dan grosir. PT Alfa menekankan image gerainya dalam hal harga. PT Alfa adalah perusahaan yang aktivitasnya berorientasi laba yang memiliki bentuk organisasi perseroan terbatas. Dalam mengadakan barang, PT Alfa mendapatkan barang dari supplier tetap dan dari DC di Jogja. Datangnya barang diatur dan disesuaikan dengan persediaan barang yang ada di gudang. Pengendalian persediaan barang yang ada di gudang dilakukan dengan menyortir barang yang rusak, mengecek jumlah persediaan barang di gudang setiap hari secara konstan. Hal ini dilakukan agar perusahaan tidak mengalami kelebihan atau kekurangan stok barang. Untuk memenuhi permintaan konsumen, PT Alfa melakukan analisis persediaan diantaranya dengan menggunakan metode peramalan single moving dan single exponential smoothing. Dengan itu, perusahaan dapat menekan kesalahan peramalan dan penjualan dengan cara mengantisipasi dan mengontrol persediaan barang di gudang. Nah, itu tadi materi singkat dari saya. Bila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila taufik wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman, jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Thank you for watching. Bye-bye.